wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu gizi. Ilmu gizi dalam bahasa Arab, giza artinya makanan, adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan optimal. Dalam ilmu gizi terdapat beberapa istilah yang digunakan. Yang pertama ada zat gizi atau nutrisi. Adalah unsur ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsi seperti menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan tubuh. Kemudian yang kedua ada nutrisi esensial, adalah nutrisi yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. Makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi atau unsur kimia yang dapat dicerna dan diserap oleh tubuh, sehingga dapat berguna bagi tubuh. Sedangkan bahan makanan adalah makanan dalam keadaan mentah. Yang selanjutnya yaitu pangan adalah istilah umum untuk semua bahan yang dapat dijadikan makanan. Status gizi adalah status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dengan masukan nutrisi. Diet adalah pilihan makanan yang lazim dimakan seseorang atau suatu populasi penduduk. Diet seimbang adalah diet yang memberikan suatu nutrisi dalam jumlah yang memadai atau mencukupi. Syarat makanan yang baik dalam menyehatkan adalah yang pertama, makanan harus mudah dicerna, kemudian higienis, kemudian makanan mengandung zat gizi atau nutrisi dengan jumlah yang mencukupi sesuai dengan keperluan tubuh. Kemudian makanan harus mengandung kalori dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan tubuh. Makanan memiliki fungsi sebagai sumber energi, kemudian pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Kemudian yang ketiga, mengatur proses tubuh, yaitu makanan yang mengandung protein, mineral, air, dan vitamin. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai zat pelindung terhadap lingkungan dan bibit penyakit. Zat makanan yang disebut dengan gizi atau nutrisi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Pertama, karbohidrat atau hidrat arang. Karbohidrat paling banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Sumber karbohidrat yang pertama ada glukosa, dibuat secara komersial dari pati dan dapat ditemukan pada sebagian buah-buahan. Kemudian yang kedua ada fruktosa, ditemukan dalam madu dan buah-buahan sehingga fruktosa disebut gula buah. Dan ada juga sukrosa, merupakan gula pasir yang biasa kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sukrosa juga bisa ditemukan dari tanaman, tebu, bit, serta sebagian buah dan sayuran. Laktosa merupakan gula yang ditemukan di dalam susu. Galaktosa tidak terdapat secara alami, tetapi dihasilkan melalui proses pencernaan laktosa. Pati merupakan karbohidrat simpanan yang dihasilkan oleh tanaman seperti kentang, singkong, ketela, rambat, buah-buahan mentah, serta sayuran seperti kacang polong dan kacang buncis. Yang kedua ada lipid atau lemak, meliputi senyawa hidrogen termasuk lemak dan minyak. Lipid bersifat sukar larut dalam air, tetapi pada keadaan tertentu membentuk emulsi, misalnya saat dicerna di dalam usus. Lipid larut dalam pelarut nonpolar, misalnya etanol, etil, klorompor, dan benzena. Lemak dapat menjadi tengik atau ransidatas jika terpapar oksigen di dalam udara. Sumber-sumber lemak yaitu ada lemak hewani, berasal dari berbagai jenis hewan, misalnya sapi, kambing, unggas, ataupun dari minyak ikan. Sedangkan lemak nabati, contohnya seperti minyak zaitun, minyak kelapa, sawit, dan yang lainnya. Fungsi lemak yaitu sebagai sumber energi dan sebagai pelindung. Kebutuhan lemak tidak dinyatakan secara mutlak.
Menurut WHO, menganjurkan konsumsi lemak sebanyak 20-30% dari kebutuhan energi total yang dianggap baik untuk kesehatan. Jumlah tersebut merupakan jumlah lemak yang dapat memenuhi kebutuhan asam lemak esensial tubuh dan membantu penyerapan vitamin larutan lemak. Konsumsi kolesterol yang dianjurkan adalah kurang dari atau sama dengan 300 mg per hari. Kemudian, masukan lemak orang Eropa rata-rata sekitar 80-160 gram per hari. Sedangkan orang Indonesia mengkonsumsi lemak lebih sedikit dari nilai tersebut karena komposisi makanan orang Indonesia yang dominan adalah karbohidrat. Konsumsi lemak yang melampaui kebutuhan energi dapat menimbulkan obesitas atau kegemukan. Yang ketiga yaitu protein. Protein berasal dari bahasa Yunani proteos yang paling utama. Protein merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air, sebanyak 1/5 dari bagian tubuh. Sekitar 50% dari berat keringat sel dalam jaringan tubuh, seperti hati dan daging diperkirakan terdiri atas protein. Bagian tubuh lainnya seperti otot, tulang, kulit, darah, hormon, enzim, dan matrik intraseluler merupakan protein. Protein memiliki fungsi menghasilkan jaringan baru, menggantikan protein yang hilang, pembuatan protein baru dengan fungsi khusus, kemudian sebagai sumber energi, kemudian mengatur keseimbangan air. Protein seperti daging berwarna merah, contohnya daging sapi, kambing, atau kerbau. Kemudian ada ikan, telur, susu, kemudian ada kelompok kacang-kacangan dan hasil pengolahan lainnya, contohnya kedelai, tahu, dan tempe. Kemudian ada juga sereal yang memiliki kandungan protein yang paling rendah dibandingkan dengan kacang-kacangan, tetapi masih dapat digunakan sebagai protein, seperti beras mengandung 7% protein dan gandum mengandung 12% protein. Akibat kekurangan protein yaitu marasmus, umumnya diderita oleh bayi usia 1 tahun. Penyebab penyakit tersebut karena terlambat diberi makanan tambahan, penyapihan mendadak, sering terserang infeksi saluran pencernaan, atau formulasi pengganti ASI terlalu encer. Marasmus berpengaruh pada keadaan mental dan fisik yang sukar diperbaiki. Gejalanya yaitu anak apatis, tampak lebih tua, dehidrasi, pembengkakan hati, mudah terserang infeksi saluran pernapasan, cacingan, kemudian pertumbuhan lambat, serta lemak di dalam kulit berkurang, tetapi tidak ada edema. Yang kedua, kwashiorkor biasanya diderita anak-anak usia 2-3 tahun dengan gejala pertumbuhan terhambat, otot-otot berkurang dan melemah, muka berbentuk bulat seperti bulan, gangguan psikomotorik, perubahan kulit dan rambut, serta edema pada kaki, perut, dan tangan. Sedangkan kelebihan protein tidak menguntungkan tubuh juga karena dapat menyebabkan obesitas, asidosis, dehidrasi, diare, kenaikan amonia dan urea dalam darah, serta demam. Kelebihan asam amino memberatkan hati dan ginjal dalam metabolisme dan pengeluaran kelebihan nitrogen. Kemudian yang keempat, vitamin. Istilah vitamin pertama kali digunakan oleh Casimir Wang yang berasal dari Polandia setelah menemukan zat dalam dedak beras yang dapat menyembuhkan penyakit beri-beri. Vitamin adalah zat organik yang pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh, sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Vitamin D dapat dibuat sendiri dalam kulit asalkan mendapatkan cukup sinar matahari.
Fungsi vitamin yaitu sebagai koenzim, kemudian biokatalisator yang mengatur proses metabolisme, fungsi normal tubuh, serta pertumbuhan. Vitamin yang larut dalam air ada vitamin B, B1, B2, B3, B5, dan seterusnya. Kemudian ada juga vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin C. Sedangkan vitamin yang larut di dalam lemak ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Yang selanjutnya ada mineral, fungsinya pemeliharaan keseimbangan asam basa. Yang kedua, penjaga keseimbangan ion-ion dalam cairan tubuh dan penyusun jaringan, misalnya seperti Ca, P, magnesium, dan Fe. Kemudian yang terakhir ada air. Tubuh kita sebagian besar tersusun dari air, yaitu sebanyak 55-60% dari berat badan orang dewasa, atau 70% dari bagian tubuh tanpa lemak, atau sekitar 47 liter. Tubuh kita setiap hari memerlukan air, yaitu sekitar 2, liter untuk orang dewasa yang berasal dari air minum sekitar 1,5 liter dan yang berasal dari makanan sekitar 1 liter. Fungsi air yaitu sebagai pelarut dan pengangkut, sebagai katalisator, sebagai pelumas dalam persendian tulang, sebagai pengatur suhu tubuh, sebagai pelindung, dan sebagai pembangun atau penyusun jaringan tubuh. Di dalam tubuh kita membutuhkan kebutuhan energi dan keseimbangan energi yang cukup. Pun cara menghitungnya yang pertama menurut angka metabolisme basal atau AMB adalah kebutuhan minimum energi untuk melakukan proses tubuh yang vital. Tubuh vital ini meliputi pertahanan tonus otot, sistem peredaran darah, pernapasan, metabolisme sel, dan mempertahankan suhu tubuh. AMB dinyatakan dalam satuan kilokalor untuk setiap kilogram berat badan per jam. Adapun cara menghitungnya, yang pertama menghitung AMB berdasarkan berat badan, yaitu rumusnya AMB laki-laki sama dengan berat badan kilogram dikali 1,0 kilokalor dikali 24 jam. Untuk wanita yaitu berat badan kilogram dikali 0,9 kilokalor dikali 24 jam. Yang kedua, menghitung AMB dengan memperhatikan umur, jenis kelamin, dan berat badan menurut Food and Agriculture Organization of the United Nations atau menurut WHO. Adapun penghitungannya sesuai dengan tabel tersebut. Contohnya, seorang perempuan berusia 27 tahun memiliki berat badan 45 kg. AMB sama dengan 14,7 berat badan ditambah 496. Nah, 14,7 itu dari mana? Kita lihat dari tabel yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian 14,7 dikali 45 yaitu dari berat badan ditambah 496 sama dengan 661,5 ditambah 496 sama dengan 1157,5 kilokalor. Yang ketiga, menghitung AMB dengan rumus Harsh-Benedict. Metode tersebut disebut juga sebagai REE atau Resetting Energy Expenditure, yang menunjukkan jumlah energi untuk proses tubuh vital ditambah sejumlah energi untuk aktivitas ringan dan pencernaan makanan. REE berlaku pada laki-laki usia lebih dari 10 tahun dan wanita seumur hidup. Contohnya AMB laki-laki yaitu 66,4730 ditambah 13,7516 dikali berat badan
ditambah 5,0033 dikali tinggi badan dikurangi 6,7550 dikali umur. Untuk wanita 655,0955 ditambah 9,5634 dikali berat badan ditambah 1,8490 ditambah tinggi badan dikurangi 4,6756. Jadi tadi yang sudah disebutkan nominalnya atau angkanya yaitu jumlah energi aktivitas yang sudah dikeluarkan dan jumlah makanan yang ada di dalam pencernaan kita. Yang terakhir, menghitung AMB dengan rumus Harris-Benedict yang telah direvisi oleh Rosa dan Sigzal. Ya, contohnya AMB laki-laki 88,362 ditambah 13,397 dikali berat badan ditambah 4,799 dikali tinggi badan dikurangi 5,677 dikali umur. Sedangkan pada wanita 447,593 ditambah 9,247 dikali berat badan ditambah 3,098 dikali tinggi badan dikurangi 4,330 dikali umur. Yang kedua, total energi. Total energi yang diperlukan tubuh dapat dihitung dari REE dikalikan dengan faktor pembeda berdasarkan aktivitas dan jenis kelamin. Kemudian yang selanjutnya, keseimbangan energi. Keseimbangan energi seseorang dapat dicapai jika makanan yang dikonsumsi dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang sama dengan energi yang dikeluarkan. Cara penghitungannya, yang pertama, penentuan berat badan ideal. Rumusnya, berat badan ideal sama dengan tinggi badan dikurangi 100, kemudian dikurangi tinggi badan dikurangi 100 dikali 10%. Contohnya, seseorang yang memiliki tinggi badan 160 cm memiliki berat badan idealnya adalah 160 dikurangi 100 dikurangi 160 dikurangi 100 dikali 10%, yaitu 60 dikurangi 6 sama dengan 54. Jadi berat idealnya 54 kg. Yang kedua, penentuan indeks massa tubuh atau IMT ditemukan oleh pengukuran berat badan dan tinggi badan dengan rumus yaitu IMT sama dengan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan pangkat 2 dalam meter. Adapun acuannya batas ambang indeks massa tubuh di Indonesia yaitu pada tabel berikut ini. Contohnya, seseorang memiliki berat badan 80 kg dan tinggi badan 160 cm. Nah, kita rubah dulu tinggi badannya yaitu 160 cm yaitu 1,6 meter. IMT sama dengan 80 dibagi 1,6 pangkat 2 sama dengan 80 dibagi 2,56 sama dengan 31,25. Dilihat dari tabel tersebut, kategori tersebut yaitu gemuk. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.